Halo guru sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan. Di video kita kali ini kita akan belajar bersama-sama dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 28 tentang kisah Ishak dan Ribka yang berdoa dan bagaimana Tuhan menjawab doa mereka dengan cara-cara yang indah. Diceritakan di dalam Alkitab, Ishak menikah dengan Ribka saat usianya 40 tahun, yaitu ada di Kejadian 25 ayat yang ke-20. Tapi Alkitab mencatat bahwa Ribka tidak langsung memiliki anak. Dikatakan bahwa ia mandul. Ini pasti menjadi pergumulan yang besar bagi mereka berdua. Namun, Ishak tidak menyerah. Dikatakan di dalam Alkitab kalau dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akhirnya menjawab doanya. Tapi tidak langsung. Mereka harus menunggu 20 tahun sampai akhirnya Ribka mengandung. Dan saat itu Ishak berusia 60 tahun, yaitu ada di Kejadian 25 ayat yang ke-26. Ini adalah pelajaran penting buat kita, di mana kita belajar bahwa Tuhan mendengar doa, tapi Tuhan tidak langsung menjawab doa-doa kita. Saat akhirnya mengandung, Ribka mengalami kehamilan yang tidak mudah. Dikatakan bahwa ia mengalami pergumulan dalam rahimnya, dan sampai ia bertanya, jika demikian halnya mengapa ia harus hidup? Di ayat yang ke-22. Ribka pun datang kepada Tuhan dan Tuhan memberinya penjelasan. Dikatakan bahwa dalam kandungannya ada dua bangsa yang besar, dan bahwa yang tua akan melayani yang muda. Ini adalah nubuatan tentang Esau dan Yakub, yaitu dua anak kembar yang akan membawa dua garis keturunan besar. Diceritakan akhirnya Ribka kemudian melahirkan anak kembar, Esau, yaitu dia seorang yang merah berbulu dan menjadi pemburu, dan juga Yakub lahir sambil memegang tumit Esau dan kelak dia menjadi tokoh penting dalam sejarah keselamatan. Kita juga melihat bahwa ada dinamika keluarga yang unik, di mana Ishak lebih sayang kepada Esau dan juga Ribka lebih mengasihi Yakub. Ini adalah sebuah catatan kecil yang nantinya akan memunculkan ketegangan dalam kisah mereka. Tapi hari ini kita akan fokus pada awal mula jawaban doa Tuhan. Ribka meski adalah istri pilihan Tuhan, dikatakan dia tetap harus menunggu dan juga bergumul. Tapi justru dalam proses dia menunggu dan juga bergumul, disitulah imannya dibentuk. Guru sekolah minggu yang terkasih, dari kisah ini mungkin juga menyentuh kita, khususnya mungkin buat kita yang sedang menunggu dan juga berdoa. Mungkin kita sudah lama meminta sesuatu kepada Tuhan, untuk jawaban, untuk jalan keluar, dan juga lain sebagainya. Namun seringkali kita merasa jawaban atas doa kita belum kunjung datang, atau datangnya kadang tidak seperti yang kita harapkan. Dalam perenungan kita kali ini, pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana jika Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan harapan kita? Apa yang akan kita lakukan jika kita merasa terlalu lama menunggu hingga rasanya Tuhan diam saja? Disinilah sebenarnya iman kita sedang dibentuk. Dalam penantian kita belajar percaya, dalam pergumulan kita belajar berserah, dan dalam keheningan kita belajar mendengar suara Tuhan lebih dalam. Tuhan yang mendengar doa Ishak dan Ribka adalah Tuhan yang sama, yang juga akan mendengar doa kita hari ini. Mungkin terasa lambat atau terlambat menurut waktu kita, tapi tidak pernah terlambat dan salah menurut rencananya Tuhan. Mari kita terus setia dalam doa. Ajarkan anak-anak untuk percaya kepada Tuhan yang mendengar doa. Dan teladanilah sendiri hidup yang terus berdoa dan menanti dengan iman. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan kita dan kita tetap percaya kepadanya. Sampai bertemu di video selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.